Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Desito Pasewang, NIM D1B12215, mahasiswa ahli jenjang S1 Farmasi dari Universitas Megariski Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah saya, yaitu Wawasan Ilmu Farmasi oleh dosen penempuh Bapak APT Safarudin SSI MSI. Nah, di sini saya akan membahas tentang pelayanan kefarmasian di rumah sakit dan peran farmasi di rumah sakit. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pelayanan farmasi klinis. Instalasi farmasi rumah sakit melaksanakan pelayanan kefarmasian yang meliputi dua kegiatan, yaitu yang pertama, kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dengan sistem satu pintu untuk memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya melalui unit farmasi dan bagian gudang perbekalan farmasi. Yang kedua, kegiatan pelayanan farmasi klinis melalui unit farmasi klinis. Demi kenyamanan dan keamanan pasien dalam ketersediaan obat, rumah sakit menyediakan pelayanan farmasi 24 jam bagi pasien rawat inap dengan berorientasi kepada keselamatan pasien dengan prinsip tepat pasien, tepat indikasi, tepat dosis, tepat sediaan, dan waspada efek samping. Yang pertama, farmasi 24 jam. Pelayanan peracikan obat hingga distribusi bagi pasien rawat inap serta rawat jalan. Farmasi rawat inap melayani selama 24 jam baik untuk pasien rawat inap maupun pasien umum. Yang kedua, farmasi klinis. Informasi dan konsultasi seputar obat baik untuk kebutuhan internal dokter dan perawat, juga pasien dan keluarga pasien yang membutuhkan informasi seputar obat yang sedang dikonsumsi. Layanan konsultasi dilayani oleh petugas farmasi. Yang ketiga, gudang perbekalan obat. Pusat penyimpanan obat untuk kebutuhan seluruh area rumah sakit juga mengolah penyimpanan obat sesuai ketentuan yang berlaku. Yang keempat, pencampuran obat steril. Ruang pencampuran obat steril rumah sakit memenuhi kebutuhan pencampuran obat bagi pasien, termasuk obat kemoterapi bagi pasien kanker. Di bawah naungan instalasi farmasi di ruang sitostatika juga menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan obat bekerja sama dengan lembaga kajian obat salah satu perguruan tinggi. Peran farmasi di rumah sakit yaitu yang pertama, pengkajian dan pelayanan riset dilakukan untuk menganalisis adanya masalah terkait obat. Bila ditemukan masalah terkait obat, harus dikonsultasikan kepada dokter penulis resep. Yang kedua, penelusuran riwayat penggunaan obat.
untuk mendapatkan informasi mengenai obat yang pernah dan sedang digunakan dapat diperoleh dari wawancara atau data rekam medik pasien. Yang ketiga, rekonsiliasi obat merupakan proses membandingkan instruksi pengobatan dengan obat-obat yang telah didapat pasien. Dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan obat. Yang keempat, pelayanan informasi obat merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi dan rekomendasi obat yang akurat. Yang kelima, konseling, pemberian nasihat atau saran terkait obat dari apoteker kepada pasien atau keluarganya. Yang keenam, pemantauan terapi obat, proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman bagi pasien. Yang ketujuh, monitoring, efek samping obat, kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang tidak dikehendaki. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kurang dan lebihnya